Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Elektrizen, ketemu lagi sama tim podcast PLN UID Aceh. Biasanya siapa coba hostnya? Pasti kebayang hostnya adalah, kalau bukan Bu Lana, Lukman. Tapi malam ini beda, karena ini adalah malam tahun baru. Malam kita akan melakukan pergantian tahun dari 2024 menuju 2025. Nah, sesuai dengan timingnya, kita akan tanya-tanya nih ke Bapak Ibu senior leader di PLN Aceh, seperti apa kira-kira refleksi tahun 2024 dan kira-kira resolusi apa nih Bapak Ibu yang akan dicita-citakan di 2025. Oke, baik. Saya mulai dari yang paling ganteng, paling kekar, paling luar biasa dari PLN UID Aceh. Pak Jeffrey, gimana Pak Jeffrey, refleksi 2024 kita dilihat dari sisi high levelnya? Silakan. Baik, terima kasih host yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagai review kita ya di tahun 2024 ini, 1 tahun kita sudah berjalan, achievement dari UID Aceh cukup luar biasa. Kita di sini sampai dengan detik terakhir kita masih berjuang untuk bisa menghasilkan best effort. Kalau kita mereview ke belakang, kita sudah banyak mengimplementasikan hal-hal yang dari lesson learned tahun lalu dan kita bisa praktekkan di tahun 2024 ini. Kita mengimplementasikan yang namanya 4DX untuk bisa mengawal lead measure, sehingga di semester 1 itu menghasilkan kinerja di atas 100. Kita di 105 kalau nggak salah. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang harus kita jaga dan menurut kami itu menjadi hal yang harus kita laksanakan tetap di 2025. Pencapaian secara keseluruhan, baik itu dari kinerja utama di distribusi yang dikawal Bang Fauzan, di niaga oleh Pak Heru, maupun juga di keuangan dengan Nur Lana, serta kami sebagai tim supporting, alhamdulillah sudah mendekati hampir hijau semua. Wes, Tangan dulu buat kita. luar biasa. Hijau semua, guys. Hijau semua sampai detik penghabisan jam 23. Belum, guys. Nanti gas terus buat teman-teman, semangat gitu. Tapi insya Allah ini akan menjadi prestasi yang kita ukir bersama. Dan setelah itu kita harap 2025 bisa lebih baik lagi tentunya dengan strategi-strategi mitigasi resiko yang sudah kita susun dan segera bisa kita implementasi. Kira-kira gitu, Bang Fauzan. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Jeffrey. Jadi semangat 110 ya. Yes. Semangat 110 dan 2024 kita sudah menorehkan 105 Yep. dan siap-siap di 2025 110 full. Amin. Asik. Kalau bicara kinerja, teman-teman Elektrizen di PLN itu ada yang namanya ibunya kinerja. Nah, ibunya kinerja itu adalah penjualan. Nah, kita ingin tanya-tanya nih ke Pak Heru, gimana Pak evaluasi penjualan secara singkat di 2024 Oke. untuk PLN Aceh? Silakan Pak. Elektrizen. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjelang pergantian tahun, sebagaimana tadi disampaikan Pak Fauzan, Pak Jeffrey, sepanjang 2024 ini kita coba, tadi disampaikan ibunya, ya, ibu akan bisa berjuang ketika ada support dari bapak. Siap. Dan bapaknya kinerja adalah keandalan. Ini main atau lempar-lempar distribusi. maksudnya nih. Ini Tidak. ibu ke bapak. Ini realitanya gitu. Kolaborasi. Namanya jualan. Ya, gitu itu ya. posisinya harus sehat semua. Benar. Sehat semua. Gimana mau jualan Pak ya kalau Gimana mau jualan? listriknya nggak andal Pak ya? Iya, gimana mau jualan kalau listrik nggak andal? Gimana mau andal kalau anggaran tidak disupport juga? Ya. Nah, gimana? Semua itu saling oke. Gimana? Semua akan mencari pembenaran untuk masing-masing. Sebenarnya tidak perlu gitu. Mari kita seperti halnya selalu arahan Pak GM itu introspeksi. Introspeksi itu namanya ke dalam, bukan nuduh sana yang salah, tapi kita yang belum maksimal. Nah, penjualan, contohnya, kita tidak menyalahkan di luar, tapi memang kita sudah maksimal. Hanya ada
risiko-risiko yang ternyata luput Dari mitigasi. dari mitigasi kita, bahwa ada faktor-faktor yang memang ada peluang, ada potensi bahwa itu bisa gagal. Contohnya kita sudah prediksi tuh dari awal 2024. Nah, sebenarnya bisa, gitu kan. Awalnya sebenarnya bisa penjualan dengan istilahnya pelanggan yang ada itu untuk meraih Existing, itu ya. yang existing. Secara di atas kertas hitung-hitungannya itu udah detail sebenarnya, dapat gitu. Tapi ya itu tadi, semua saling terkait. Ketika bapak dan ibu itu ternyata ada salah satu yang kurang sehat, bukan tidak saling mendukung, sudah saling mendukung, tapi ternyata ada faktor-faktor yang di luar kendali kita mempengaruhi itu, akhirnya collab salah satu. Ketika collab salah satu berpengaruh gitu kan, apalagi namanya pelanggan kita ya, electrician semua itu sudah mulai kritis gitu kan. Ekspektasi mereka itu sudah tinggi. Tadinya mungkin di sebelumnya itu padam gak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Tapi sekarang sudah mulai kritis. Padam, begitu padam sebentar, ada hal-hal yang terganggu, trust yang turun. Nah, ketika membangun trust itulah yang susah. Artinya meskipun kita sebagai satu-satunya perusahaan penyedia listrik, tapi bukan Betul. berarti kita bisa seenaknya saja kan gitu ya. Betul Bu Lana, jadi gitu, namanya trust gitu kan. Pengaruh kemana? Jangan ini dulu deh, nanti jangan ini dulu dah, jangan. Yang tadinya niatnya mau make secara full gitu kan, apalagi sekarang barang-barang elektronik itu kan katanya sensitif gitu kan. Jangankan barang-barang elektronik, waktu di Jawa itu sensitif juga ikan koi gitu kan. Nah, itu gitu kan. Paling sensitif dan untuk koleksi yang Padahal ikan koi itu tidak butuh listrik, iya, tapi dia butuh udara. tapi dia butuh udara. Nah, masalahnya Nggak mungkin kita tiup Pak ya. harusnya bisa. Harusnya kalau mati lampu ada yang standby. Nah, Untuk itu. niup. Tapi gini Pak, bicara penjualan tentu di 2024 sudah banyak pelanggan-pelanggan penting, vital, VVIP yang kita sambung ya Pak ya. Mungkin bisa Nah, itu diceritakan sudah. sedikit, Pak. Saya terima kasih sama rekan-rekan di ULP, di UP3. Rupanya mereka memiliki semangat juang yang luar biasa untuk mencoba mengumpulkan Iya. modal di 2024 ini untuk menyongsong 2025 dengan target yang semakin menantang juga. Mereka istilahnya udah mulai ngumpulin dulu. Ini nanti tak buat perang tahun depan, gitu kan? Jadi artinya pondasinya untuk sudah 2025 dikuatin udah dulu. mulai Ya, dibangun, ya, Pak. mumpung bapak juga lagi semangat untuk memperbaiki keandalan, gitu kan? Biarlah ibu nyari ini potensi-potensi yang nantinya bisa dipanen di tahun 2025 gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Heru. Siap. Electrizen, intinya nantikanlah produk-produk pemasaran PLN, produk-produk niaga PLN di 2025 yang konon esok itu akan launching ya Pak ya. Nah, Esok akan launching satu Iya. produk yang dinanti-nanti sama Electrizen ini Pak. Karena kebetulan beberapa orang udah nanya-nanya nih ada promo apa lagi nih awal tahun ada apa. Nah, mungkin Pak Heru 1 menit bisa cerita promo besok. Nah, promo besok. Promo sebentar lagi. Bukan besok berarti. Beberapa 20 menit ke depan. 6 menit ke depan. Oh iya. Iya. 26 menit ke depan Promonya Electrizen sudah akan berlaku. akan lahir terbit satu program dari PLN. Nah, Promo. ini dia. Apa itu Pak Heru? Promo diskon tambah daya. Terima kasih PLN. Yes. Yes, itu promo diskon tambah daya. Berapa Pak diskonnya Pak? Cukup bayar 50% untuk biaya tambah daya Wih, luar biasa. Ya. dengan syarat dan ketentuan permohonan melalui PLN Mobile. Pasti harus pakai PLN Mobile dong. Semuanya sekarang PLN harus pakai Mobile. Mobile. Nah, terus syarat berikutnya dia harus beli token untuk prabayar melalui PLN Mobile. Nah, PLN Mobile lagi. Terus untuk yang pasca bayar dia harus bayar tagihan listriknya dulu melalui PLN Mobile juga. Nah,
Tapi gini berarti- Pak, pelanggan itu pasti nggak rugi kalau punya PLN mobile karena semua bisa dipakai itu ya Pak ya. Betul, Mau Pak. nggak Dalam ada satu pelaporan genggaman. gangguan Iya. gitu ya, semuanya pakai PLN mobile. Iya. Oke, Sip, Elektrizen bisa dimanfaatkan ya, mulai nanti dini hari atau besok sudah bisa memanfaatkan promo tambah Ini daya. hari 1 Januari 1 Januari 2025. 2025 Sudah berlaku. PLN sudah langsung mengeluarkan programnya, program diskon tambah daya. Jadi Dan kalau itu- 2 juta biaya tambah daya biasa, Ah. cukup bayar separuhnya. Dan itu ingat, hanya 15 hari. Oh, 15. Iya, 15 Jadi nggak hari. lama-lama ya Pak ya? Harus segera, Oke, itu. harus Berarti segera kalau nih. belum punya rumah beli rumah lagi. Kalau kurang AC-nya di kamar anak, Tambah boleh nih kesempatan lagi. tambah ya. Iya. Naik daya lagi Mumpung promo. diskon, Mumpung 15 diskon. hari. Cuma 15 hari. 15 hari. Tanggal 16 harga naik. Harga normal. Harga normal. Ini kayak ini online shop. Kayak ini ya, Jualan yang, rumah, yang jualan jualan rumah. rumah di daerah Bekasi kampungnya Pak Jeffrey itu ya, yang Mai apa namanya tuh? Tanggal Ya. 16. besok Harga harga normal. harga naik. Nah, kalau PLN tanggal 16 Januari harga Harga normal. kembali. Jadi aja dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pendidikan sekalian. Baik, makasih Pak Jeffrey. Ini kita Pak Heru kita mau dengar juga nih gimana kondisi keuangan PLN selama tahun 2024. Sehatkah atau apa namanya ada hal-hal yang penting yang strategis yang akan digulirkan lagi di tahun 2025? Silakan Pak Oke. Maulana, mungkin gimana? Iya, sebenarnya PLN itu untuk investasi akan selalu terus menyediakan ya, walaupun dengan kondisi yang terbatas. Tapi ya selama ini kan teman-teman bisa memastikan bahwa semuanya terpenuhi ya, Ya. material tersedia gitu ya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan operasional yang apalagi yang tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan kehandalan, peningkatan pelayanan, itu pasti harus ada optimasi. Artinya kita di sini sudah ada yang namanya efisiensi ya, dan itu harus kita lakukan supaya apa? Ya supaya ya pendapatan dan beban kita itu semakin bisa mensupport margin yang positif terhadap performa laporan keuangan kita. Jadi walaupun misalnya kita diberikan batasan-batasan dalam mengeluarkan suatu anggaran, tapi tentunya ini tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang bersifat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Jadi kalau untuk dan juga pelanggan nggak ada kehandalan. batasan ya, Kak, ya? Benar, Selama benar. untuk pelanggan Ya, yang untuk melayani pastinya pelanggan. harus ada value added-nya. Karena apa? Tujuan sebuah perusahaan kan creating value. Jadi bukan hanya berapa biaya yang kita keluarkan terus ya sebebas-bebasnya. Ya pasti harus ada impact apa yang kita akan terima dengan kita mengeluarkan biaya berapa rupiah begitu misalnya. Itu istilahnya apa tuh? Efisiensi tepat sasaran atau ada istilah khusus? Ya kalau secara accountingnya ada yang namanya matching cost again revenue. Nah. Jadi kalau seandainya berapa cost yang kita keluarkan itu Berapa harus yang harus bisa dihasilkan mendukung berapa sih revenue yang kita dapatkan. Itu secara bisnis harus bisa kita definisikan seperti itu. Ya. Pada akhirnya nanti perusahaan yang akan dilihat bottom line-nya ya. Benar, itu marginnya yang akan Marginnya. dilihat, dan margin itu juga positifnya bagi perusahaan dan juga bagi karyawan itu sendiri. Betul. Dan Seperti yang itu. paling penting kalau perusahaan PLN ini efisien ya nanti ujung-ujungnya akan bisa membantu keuangan negara juga ya Kak ya? Dari Iya, sisi- membantu keuangan negara, mengurangi subsidi karena ya bagaimanapun sampai dengan saat ini perusahaan kita masih disubsidi ya, Oke. terutama untuk pelanggan-pelanggan 2 dan 4 ampere ya Betul. Pak ya. Betul, betul. Nah, kalau seandainya kita bisa menghemat biaya operasi kita, menghemat BPP, tentunya mengurangi subsidi dari pemerintah, dan subsidi ini kan bisa dialihkan pada hal-hal lain yang lebih mungkin dampaknya akan lebih besar buat masyarakat, buat negara. Dan bagi kita sendiri juga dengan melakukan penghematan-penghematan yang akan berdampak juga bagi pegawai dan juga artinya bagi keluarga dari perusahaan itu sendiri, keluarga besar dari perusahaan. Nah itu yang paling kita harapkan ya. Jadi added value-nya kedua untuk masyarakat, untuk Iya. negara, dan juga ada untuk karyawan. Iya. Agar karyawannya lebih semangat dalam melayani Nah, masyarakat. karena yang harus kita pahami bahwa tujuan sebuah perusahaan bukan hanya menghasilkan laba yang sebesar-besarnya, tapi bagaimana untuk menciptakan nilai. Nah, nilai itu bukan hanya dalam artian rupiah, karena nilai itu kita juga sekarang kan mendukung ESG ya, environment, social, dan governance. Jadi perusahaan itu harus mau dipastikan mendukung kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk
perkembangan bagi lingkungan, bagi masyarakat sekitar, bagi pembangunan ekonomi masyarakat dan apapun yang mendukung sustainability development. Nah, ini Gitu. menarik nih. Mungkin bisa ini Kak, di tahun 2024 ini ada program-program ESG yang sudah Oke. digulirkan, Pasti. yang kemudian berdampak positif gitu pada pengembangan UMKM barangkali, pendidikan atau sarana ibadah Benar. dan lain-lain. Mungkin silakan Ya, bisa nah disampaikan. 2024 ini kita sudah menjalankan beberapa program sosial. Itu kan ada masuk ke dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kita sasar adalah dunia pendidikan, yang kita sasar juga lingkungan dan juga masyarakat. Jadi kita sudah melakukan beberapa kegiatan, misalnya ke sekolah-sekolah memberikan bantuan, dan bantuan itu tidak bersifat memberi ikan tapi memberi kail. Bagaimana dengan bantuan yang kita berikan bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi buat sebuah institusi tersebut. Jadi ada multiplier efeknya. Jadi kalau kita memberikan bantuan kepada UMKM misalnya, yang diharapkan apa? Produksi dari UMKM bisa meningkat, tenaga kerja yang dia gunakan bisa bertambah, dan tentunya itu dampak-dampak positif yang lain, impact positif yang lain yang buat masyarakat sekitar. Oke. Jadi apapun yang diberikan oleh PLN, kita tidak memberikan ikan, tapi kita memberikan kail, sehingga yang bisa merasakan manfaatnya itu lebih banyak. Oke, Gitu. betul. Jadi kata kuncinya tadi itu bukan ikan tapi kail. Karena kalau udah ada kail pasti dapat ikan. Nah, gitu ya. Baik, netizen sekalian, kita juga ingin menyampaikan rasa kebahagiaan kita di malam hari ini karena selama tahun 2024 kita semua ini yang ada di sini berempat, alhamdulillah bersinergi dan sudah berhasil mengawal satu momen paling penting di 2024 di PLN Aceh atau di Provinsi Aceh, yakni PON ke-21. Bagi kita semua. Sukses, PON-nya lancar, aman, handal, tidak ada komplain, dan semua ofisial, semua atlet terlayani dengan baik. Semua pertandingan berjalan dengan lancar, kemudian sudah dideklarasikan oleh Bapak Presiden saat penutupan PON bahwa PON Aceh Sumut lancar jaya, alhamdulillah. Mantap. Top. Luar biasa. Aceh. Luar biasa. Oke, Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin 3 kata saja di malam hari ini yang ingin disampaikan. Apa kira-kira ini resolusi dari masing-masing Bapak Ibu di tahun 2025 yang akan dicapai? 3 kata. Silakan. 3 kata. 3 kata. Saya dulu. Coba diingat-ingat Ya. kira-kira mau ngapain ya? Ya. 2025 mau mencapai apa ya? Ya. Oke, Kak Lana silakan. Ya. 3 kata. Karena diminta 3 kata, harus lebih kompak. Harus lebih kompak. Oke, siap. Harus lebih kompak. Oke, Pak Heru, 3 kata. 3 kata. Best of the best. Best of the best. Luar biasa. Pak Jeffrey mungkin ada yang lain nih dari Kalau saya ini bersemangat, optimis, dan bahagia tentunya. Nah, ini yang paling penting nih, bahagia. Bahagia. Kalau Bahagia. host sendiri gimana? Nah, ini yang berat nih. Nah, 4 kata boleh. Kalau Soalnya host kan dikasih dari 4. tadi mikirin pertanyaan. Iya, tadi saya sambil nanya-nanya tuh sambil mikir sebenarnya apa kira-kira 3 kata ya. Jadi kalau saya dari bidang distribusi, 3 kata itu adalah andal, efisien, berkualitas. Oke, Bapak Ibu sekalian, ayo kita rapatkan barisan. Yes. 2025 insya Allah Terbaik. akan terbaik PLN Aceh. Terbaik. Oke, yes. Terima kasih Pak Heru, terima kasih Bu Lana, Sama-sama. terima kasih Pak Jeffrey Ya. atas kehadirannya di podcast malam hari ini. Malam Spesial pergantian nih. tahun, edisi spesial. Spesial, dan sebentar lagi akan bunyi trompet kayaknya. Nah. Kalau kita nggak ada trompet di sini, Ini sebentar lagi detik. akan kita masuki tahun 2025. Nah, detik-detik Ya. pergantian Ayo, tahun, langsung tinggal mobil. beberapa detik lagi. Dan untuk itu kami mengucapkan selamat Tahun baru 2025. Oke. Semoga tambah bahagia sukses dan tahun tambah 2025 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih 2024. Selamat datang 2025.